Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Salinan ijazah terus dikejar ya oleh pihaknya Pak Roy Suryo ataupun pihak lain yang memang berusaha untuk mengungkap kebenaran mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Meskipun sudah ada pintu masuk lain ya, yaitu bus yang bisa dikejar, tetapi sepertinya itu masih belum populer. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Nah, menarik karena adanya salinan yang akhirnya diberikan oleh KPU. Setahu saya ada dua ya yang diterima itu, yaitu dari Jakarta dan dari KPU Pusat. Itu sudah lama perkara yang ditunggu-tunggu, kemudian sudah didapatkan, tetapi menariknya ini malah menjadi katakanlah saling klaim senjata begitu ya. Jadi kubunya pro Jokowi mengklaim bahwa ini menguntungkan pihaknya Jokowi, kubunya Roy Suryo mengatakan ini adalah bukti baru begitu, yang mana menguntungkan pihaknya Roy Suryo. Nah, tetapi kita akan melihat ada perbincangan mengenai Pak Roy Suryo dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi, dan perbincangan ini saya rasa menarik begitu ya. Dari dari berita terbaru mengenai ijazah Pak Jokowi ini tadi begitu, ada beberapa pihak yang sudah mendatangi KPU Solo, tetapi KPU Solo itu tidak mau memberikan salinan ijazah Pak Jokowi begitu. Itu tidak mau memberikan tuh. Padahal di KPU-KPU yang lain itu sudah memberikan. Ada apa ini? Ya, ini pasti ada masalah begitu ya. Masalahnya apa saya tidak tahu. Yang jelas masalahnya pasti ada. Kita saksikan dulu bagaimana perbincangan kedua orang ini di dalam menyikapi salinan ijazah yang didapatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kali ini Roy Suryo CS kembali mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jika yang sebelumnya didapat dari KPU RI, kini Roy Suryo CS mendapatkannya dari KPU DKI Jakarta. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah salinan ini makin menguatkan tudingan Roy Suryo CS dan bagaimana juga sikap dari pihak Jokowi terkait usaha para penudingnya terus-menerus mencari bukti. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Mas Roy, malam. Oke, bahasanya itu penuding ijazah palsu pada Pak Jokowi. Satu hal juga ya yang baru saya sadari ini, bahwa polanya bagus. Jadi mintanya dari atas tuh, dari yang paling dekat, yaitu dari pusat. Baru ke Jakarta, baru ke Solo tuh. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Bang Rifai, malam. Malam, Mbak Audrey. Malam. Oke, ini kita duduk bertiga lagi di sini di Sapa Indonesia Malam. Kali ini ada yang berbeda, dejavu. Kali ini ada yang berbeda. Mas Roy mendapat. Oke, sebentar ya. Ini apa yang menarik setelah interview ini, Roy Suryo itu kan ngobrol sama satu orang tuh yang pakai kerudung hijau tuh, Budian namanya, Dian siapa begitunya. Dian apa Diah ya? Budiah kalau tidak salah namanya itu. Ini sangat berbeda jauh begitu. Kuasa hukumnya Pak Jokowi di sini itu masih reasonable untuk diajak berbicara. Ya harusnya seperti ini begitu ya ngobrol, bukan kayak ibu-ibu yang sebelah itu. Itu mah apaan? Dapatkan salinan baru yang didapatkan dari KPU DKI Jakarta. Katanya ada kejanggalan, perbedaan dengan KPU Pusat. Yang mana janggalnya, yang mana bedanya? Jadi kalau kita lihat ya antar ijazah itu pasti ada perbedaan, yaitu pada legalisasinya. Ya, gitu. Ya, ini yang KPU Pusat. Ya, jadi artinya tadi keselip nggak gebah. Jadi kalau ada dua, saya bisa tunjuk yang tadi KPU DKI itu legalisasinya ada di atas ini. Bentar, ini yang pusat. Pusat penandatangannya adalah DK-nya namanya Dr. Budiadi. Nah, kalau yang DKI itu tadi yang sudah disebut sama Pak Dr. Punatua, penandatangannya Profesor Niam. Ya gitu. Jadi beda namanya. Beda namanya. Nggak apa-apa. Itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang existing pada tahunnya. Gitu lah. Dan yang menarik adalah karena dulu sempat ada tuduhan dari salah seorang rekan kami bahwa itu sempat ijazah itu dibuat di UPP, Universitas Pasar Pramuka, dan itu tahunnya adalah 2010 atau 2012. Maka nanti yang Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda? Oke, sebentar ya. Padahal biasanya kalau legalisir ijazah itu bisa tuh legalisir langsung 20 lembar begitu ya, bisa. Jadi kok pelegalisirnya beda begitu. Ini agak aneh juga.
Sebetulnya bisa legalisir itu tidak harus setiap kamu mau butuh legalisir ijazah, kemudian kamu itu harus megalisir, gak harus begitu. Itu bisa satu kali legalisir 10 lembar begitu. Meskipun ya bayar. Apa mungkin agama Hamas apa Jokowi nggak punya duit begitu ya untuk legalisir agak banyak begitu. Cuman satu lagi yang mau saya tekankan begitu, pihak Nyetermul ini mereka memiliki pembela-pembela Jokowi dari berbagai macam arah dan bermacam-macam tipe orang begitu ya. Dari mulai tipe penegak hukum seperti beliau ini, nanti yang di sebelahnya Pak Roy Suryo, sampai tipe orang yang nggak jelas seperti Ibu Diah itu. Ada juga yang tipe cewek ya agak bersih begitu ya. Dian Hunafa juga ada. Ya macam-macam pembelanya Jokowi itu. Lucu saya melihatnya. Nah, jadi krusialnya tapi yang menarik gini, Pak. Apapun itu, 3 ijazah atau 2 ijazah yang sementara kami dapatkan ya, itu adalah masing-masing sebenarnya adalah memiliki persamaan, semuanya adalah ijazah yang tidak identik dengan ijazah pembanding dari 3 temannya. Itu yang krusial, karena berarti ijazahnya insya Allah 99,9% palsu. Oke, jadi kita bahas dulu yang tadi perbedaan antara nama dekan yang menandatangani antara versi yang KPU Jakarta dengan pusat. Betul, kalau KPU Jakarta itu kan untuk dia Pilgub 2012. Sementara yang pusat itu untuk Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dan tidak apa-apa berarti artinya kalau perbedaan apa-apa. Kalau itu masih oke. Kan adalah kami juga mempertanyakan kenapa antara 2 KPU pusat dan KPU DKI itu melakukan penutupan terhadap beberapa informasi yang menurut kami yang ada mana, 11 loh. Yang mana? Ini tanda tangan Pak Yaakob itu ditutup. Tanda tangan dari Pak Sunardi ditutup. Kemudian nama Jokowi masih ada, tapi tanggal lahir kemudian data-data ini ditutup, bahkan legalisatornya ya di sini nama itu juga ditutup, nomor ijazah ditutup. Bersifat kerahasiaan mungkin? Itulah anehnya ya, karena ini semua sebenarnya tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan. Makanya kami pertanyakan ya, uji konsekuensinya ini kan nutup ini kan harus ada melalui satu proses namanya uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih. Nah itu betul, ini masih panjang. Yang bagus ada kemarin siapa Pak Komarudin kalau tidak salah ya, yang memohonkan undang-undang KIP itu ke MK, itu juga bagus. Jadi ini sebuah sistem nih. Cuman ya kasihan juga Pak Jokowinya sekarang kesehatannya menurun begitu ya. Entah kita akan melihat klimaksnya bagaimana. Gitu prosesnya. Oke. Ya, jadi artinya ini semua masih harus dipertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Jadi artinya ini masih akan Bang seru. Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada, apalagi tadi masuk. Ya, ini nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Oke, sebentar ya. Kalau saya pribadi pengennya sih jangan terlalu lama-lama lagi ini supaya kasus-kasus yang lain itu naik ya. Dalam pengertian kita supaya bisa move on sebagai sebuah bangsa dan kita akan mendapatkan pelajaran lebih banyak lagi. Jawabannya? Pertama itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Pak Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Oke, sebentar ya. Kalau misalkan itu KPU yang harus menjawab, ya fair lah. Itu KPU yang harus menjawab. Cuma dari undang-undangnya juga nanti ada bermasalah. Kemudian tindakan KPU-nya berbeda. KPU Solo itu tidak mau memberikan juga. Ini masih aneh juga begitu. Jadi either ya ini terjadi itu baik karena koordinasi antar KPU ini tidak selesai begitu, tidak tidak koheren, atau ada sesuatu yang lain di belakangnya sampai kenapa salah satu KPU tidak mau mengeluarkan hal itu. Yang lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua ada tanda legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit.
Artinya pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi Oke, nggak puas sebentar. Karena ketika bagaimanapun terima. juga ini fakta umum. Sebentar ya. Nah, tadi yang pertama dulu bahwa tadinya itu ada isu-isu bahwa salinannya pun tidak ada. Saya tidak pernah mendengar isu itu. Mungkin itu pernah ada isunya begitu ya. KPU tidak mau ngasih ya karena memang tidak ada. Yang pernah ada itu isu bahwa di KPU sendiri hilang atau itu sudah diambil oleh kepolisian begitu ya, sudah tidak ada. Nah, jadi kan berbagai macam nih karena memang permintaan salinan ijazah Pak Jokowi ini sudah lama begitu permintaannya tetapi tidak kunjung diberikan. KPU ini kan memberikan beberapa alasan begitu. Dulu alasannya kalau tidak salah ya, ada alasannya itu disita oleh kepolisian. Jadi sudah tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir dia memakai undang-undang perlindungan informasi publik begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini berubah ini yang menjadi permasalahan pada akhirnya. Jadi permainan yang diorkestrai oleh Pak Jokowi atau oleh termulnya atau bahkan oleh para pendukung Pak Jokowi dulu ataupun sekarang ini yang menjadi permasalahan begitu. Itu yang pertama ya. Nah, memang kemudian tatkala KPU itu mau memberikan salinan ijazah itu tidak membuktikan adanya ijazah asli pada diri Pak Jokowi. Belum membuktikan itu. Kalau membuktikan itu ya Pak Jokowi mengeluarkan ijazahnya. Ini loh begitu ijazah saya. Nah, sudah selesai. Tetapi nanti kalau misalkan ada kejanggalan-kejanggalan dari ijazahnya Pak Jokowi, sebagaimana ditemukan kejanggalan pada fotokopian begitu ya, atau kopian atau kloningan dari ijazahnya Pak Jokowi, itu kan ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalannya tuh, yang mana kejanggalan-kejanggalannya ini ditemukan dengan beberapa metode, misalkan diantaranya dengan membandingkan dengan ijazah yang lain. Nah, ini ada kejanggalannya. Nah, kejanggalan inilah yang pada akhirnya membuat kesimpulan bahwa kalaupun ada masternya di Pak Jokowi, masternya itu 99,9% palsu. Nah, itu argumennya begitu. Nah, apakah kuasa hukum ini pada akhirnya membantah setitik pun dari argumen yang dibangun oleh Roy Suryo? Tidak begitu. Ya, malah ujung-ujungnya lagi Roy Suryo penjarakan ke sana lagi larinya itu. Itu ya. Terus yang kedua tadi apa? Kalau nggak salah udah ya. Ya. Prosedur melakukan Sebentar, yang kedua itu ini dilegalisir oleh pihak UGM karena memang tadi ada legalisirnya menunjukkan bahwa ini diakui oleh penerbit. Betul. Nah, ini diakui oleh penerbit. Apakah diakui oleh penerbit itu pada kemudian menjadikan otomatis bahwa Pak Jokowi ini memiliki ijazah asli begitu? Lain hal. Karena ini bisa terjadi persekongkolan. Terjadi persekongkolan itu bisa ada. Apalagi dilihat dari dalalah-dalalah yang ada, dari argumen-argumen yang ada. Misalkan seperti apa seragamnya antara KPU dengan UGM di dalam melindungi ijazahnya Pak Jokowi dengan argumen yang hampir sama, tapi pada akhirnya KPU mengeluarkan itu padahal undang-undangnya belum dihapus. Tetapi UGM masih diam. Kemudian keadaan rektor UGM ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pak Jokowi di dalam hubungan politik dan lain sebagainya. Ini persekongkolannya bisa ada. Fakta juga bahwa Pak Jokowi itu pernah memakai dokterandas kemudian diganti jadi insinyur. Itu juga fakta juga begitu. Nah, fakta-fakta inilah yang pada akhirnya menjadikan ada kecurigaan. Kalaupun ada masternya di Pak Jokowi, ini masternya pun palsu begitu. Dan ini valid sebagai sebuah argumen atau sebagai sebuah kecurigaan, minimalnya kalaupun bukan untuk masuk ke proses hukum, untuk proses ke penelitian, karena ilmu yang berkaitan dengan itu ada begitu ya. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh siapa? Oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Nah, ini di semua kampus seperti itu. Ini kan? yang menarik. Nah, maka fakta untuk ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun pilpres. Dan kalau sebentar, jadi itu salinan ijazahnya Pak Jokowi menjadi penguat bagi kami, kata kuasa hukumnya Pak Jokowi begitu ya. Ini menjadi penguat bagi kami. Lah, masa kuasa hukum masih ada penguat? Kuasa hukum itu harusnya melihat ijazahnya Pak Jokowi ada begitu. Bilang begini harusnya kuasa hukum itu, ijazahnya Pak Jokowi itu ada, sudah saya lihat dan persis dengan ini. Cuman Pak Jokowi nggak mau ngasih lihat ini sama kamu. Begitu kalau mau ngomongnya. Ini malah menjadi penguat bagi kami bahwa ijazah itu ada. Lah, kamu itu jangan-jangan ini kuasa hukumnya pun belum pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Cuma lihat duitnya Pak Jokowi doang mungkin ya dibayar lah. Dibayar tenaga profesional dan nggak apa-apa, memang pengacara dibayar itu wajar ya.
Ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi, memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, Dugaan, dugaannya kami ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih dengan catatan ya, kalau gitu rasanya emang nggak cukup Mas Roy, udah dikasih kok salinannya. Artinya gini, ini adalah kemenangan rakyat. Ya selama ini kan Jokowi sendiri kan mengatakan, wah nggak bisa, nanti hanya ditunjukkan di pengadilan. Sehingga sedemikian canggihnya, sedemikian sektinya atau sedemikian ampuhnya ijazah ini. Akhirnya inilah kemenangan kita. Kita berhasil mendapatkan kopi itu secara resmi ya. Jadi kalau ada termul-termul yang mengatakan tuh Roy Suryo CS Pak Bonatua dapatnya secara ilegal, legal. Nah ini satu yang lagi yang menarik. Ini mungkin bagus untuk kita semuanya dengan case ini. Kita akan perbaiki ya, atau kita akan protes ya kepada sistem pemilu berikutnya, Pilpres terutama. Jangan sampai KPU itu tidak melaksanakan yang namanya kalau kan ya di pemeriksaan itu cek faktual. Verifikasi, betul, terima kasih Pak. Jadi selama ini verifikasi ternyata hanya lihat ijazahnya aja, terus lihatnya udah. Padahal harusnya verifikasi itu lihat ijazah aslinya juga. Kami mendapatkan 2 data dari KPU pusat maupun KPU daerah DKI Jakarta yang saat ini datang. Mereka semua mengatakan mereka hanya menerima kopi ijazah ini dan legalisasinya. Artinya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Nah itu padahal KPU itu punya anggaran. Punya anggaran untuk melakukan verifikasi aktual. Sebentar ya. Tadi kalau dikatakan ini adalah kemenangan rakyat, betul. Di mana? Jadi begini, rakyat itu kamilah begitu ya, atau minimalnya saya begitu. Saya itu melihat ini ada kejanggalan pada KPU. Yang mana KPU itu seharusnya kalau dia dari awal memiliki argumen bahwa ini tidak boleh ditunjukkan kepada publik karena ada undang-undang yang mengatur, seharusnya sudah firm sampai akhir begitu. Karena memang undang-undangnya pun masih dalam proses permohonan untuk direvisi, tetapi permohonan itu masih berlangsung begitu, belum final. Tetapi tiba-tiba KPU yang pusat dan yang Jakarta itu sudah memberikan begitu. Yang mana pada akhirnya berarti ada sesuatu di belakang perkataan KPU sebelumnya yang mengatakan bahwa ijazah itu dilindungi oleh oleh undang-undang perlindungan informasi publik begitu. Nah, kemudian kalau itu yang terjadi begitu ya, yang terjadi bahwa penafsiran KPU terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik itu salah, berarti selama ini KPU itu tidak kredibel di dalam menjalankan tugasnya sebagai KPU. Nah, kalau KPU ini terbukti tidak kredibel di dalam menjalankan tugasnya sebagai KPU, demokrasi kita bermasalah begitu. Ini yang menjadi akhirnya, oh ya sudahlah, negara kita seperti ini, demokrasinya bermasalah. Yang mana mengetahui permasalahan itu penting supaya kita bisa setidaknya memperbaiki untuk yang ke depan. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Roy Suryo, jadi bagusnya di dalam pemilu ke depan itu diadakan yang namanya verifikasi atau verifikasi faktual begitu ya. Jangan cuma ngelihat ijazahnya aja terus kemudian langsung contreng-contreng aja, tapi bisa diverifikasi terhadap yang aslinya itu ada atau tidak, supaya tidak terjadi lagi kasus Gibran sama kasus Jokowi itu. Masalah di KPU Mas Roy, tapi kalau masalah di Mas Roy Suryo CS sebagai penuding ijazahnya Pak Jokowi ya palsu katanya ini. Berarti puas atau enggak dengan terima salinan dari KPU Jakarta? Kan ini baru salah 2. Belum yang di Surakarta. Salah 2 dari 8. Kami itu mengajukan 8. Banyak banget. Banyak. Kami ilmiah kok. 8 itu adalah termasuk salah satunya KPU pusat. Itu pun ada 2. Ya, tahun 2014 dan 2019. Yang sudah kami dapatkan ini 2019. Ada yang 2014. Nanti harus kita cek yang 2014 itu kayak apa. Apakah memang beda? Karena DK-nya beda. Apakah yang 2014 itu sama dengan 2012? Lah itu nggak boleh. Penggunaannya beda. Ya gitu. Atau yang di pos Solo. Karena itu 2 kali juga, 2005 dan 2010. Jadi artinya ini adalah hasil dari doa restu dari masyarakat semua. Akhirnya kita memenangkan ini gitu, 2-0 ini gitu. Sebentar ya. Nah, ini memang kecermatan. Kalau Pak Roy Suryo ini kan sudah lama sekali membahas ijazahnya Pak Jokowi, memang kecermatan sampai beliau itu tahu ini kemungkinan ada salinannya berapa nih? Ada 8. 8-nya itu mau dibuka semua begitu. Yang mana beliau itu sudah memiliki metodologi begitu ya. Kalau dia koheren antara satu KPU dengan KPU yang lain, yang paling bawah sampai yang paling atas, maka datanya akan seperti ini. Nah, ini bagus begitu ya. Jauh sekali dengan para termul yang membela siapa Jokowi itu, jauh sekali. Tidak ada nilai-nilai ilmiahnya gitu, ngomong doang, apalagi yang si ibu-ibu itu cuman
teriak-teriak doang. Nanti kita targetnya 8-0. Oke, apa artinya sih Bang Roy bagi Bang Roy sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan selalu mencari bukti begitu ya? Oke, mencari bukti nggak masalah, tapi kemudian ada 8 kata yang dicari, 2 baru didapatkan, belum. Berarti artinya masih ada 6 lagi ya Mas Roy ya? Iya. Dan kemudian setelah diterima masih ada yang dipertanyakan sama kubu Roy Suryo CS. Rifai bukan Bang Roy. Iya, Pak Rifai ya. Oke. Oke, sebelumnya ya, yang tadi saya katakan dari Solo dipinta nggak dikasih begitu. Apa landasannya saya tidak tahu. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Ya. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang ada di Kepusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk Pilpres dan Pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi. Oke, sebentar ya. Nah, itu kan harus dicek dengan apa? Ya, sekali lagi harusnya kan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Dan kalau memang misalkan ya yang diterima oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak signifikan sama sekali. Lah terus kenapa sebelumnya itu kok kekeh yang dari KPU itu tidak boleh dikeluarkan begitu dengan berbagai macam alasan. Kekeh mereka itu dari pihak kuasa hukum juga demikian begitu ya. Ini ada undang-undangnya dan lain sebagainya seolah-olah menjustifikasi bahwa perbuatan KPU di dalam tidak mengeluarkan salinan ijazahnya Pak Jokowi atau UGM di dalam perbuatan yang sama yaitu tidak mengeluarkan salinan ijazahnya Pak Jokowi itu merupakan sebuah hal yang lumrah dan memang seharusnya dilakukan begitu. Tapi tatkala sudah didapatkan ini ijazahnya, salinan ijazahnya sudah didapatkan, narasinya oh ini kan jadi menguatkan kita begitu. Lah kalau menguatkan sedari dulu buka tuh ya biar nggak lama begitu dipinta sama ke KPU dipinta udah kasih aja, ke UGM dipinta udah kasih aja begitu, ke Pak Jokowi nanti dipinta udah kasih aja, samain kan nanti ada pembandingnya yang setahun 85 dilihat juga selesai begitu. Apalagi kalau misalkan mau sampai tes uji karbon dan sebagainya ya kalau mau. Kadang kalau asli kan nggak bakalan ada takut, udah tuh makan ijazah ya udah tua juga Pak Jokowi. Kayak udah nggak bakalan pakai ijazah, pakai map buat keliling-keliling perusahaan buat ngelamar kerja kan enggak begitu ya. Udah tua juga Pak Jokowinya, sudah mendapatkan karir tertinggi di Indonesia begitu. Sudah berkabat karir tertinggi di Indonesia, buat apa lagi jasanya? Tuh makan udah ijazah, terserah sama kamu mau digimanain begitu. Ya mau di uji karbon kayak mau dimakan terserah begitu udah. Itu kan enak demikian kalau memang betul ada ijazah aslinya. Tapi Pak Jokowi memang lebih memilih untuk choosing the hard way begitu ya. Beliau itu lebih memilih jalan yang susah, jalan yang terjal, karena memang saya lagi ini salah satu upaya untuk menutup kasus-kasus yang lain supaya tidak viral. Bayangkan kalau ijazah ini tidak ada ya. Isu ijazah ini tidak ada. Kemudian kemarin itu disentil sedikit langsung itu bakal jadi berita utama nasional itu udah. Pak Jokowi sama Luhut sama siapa Pak Luhut itu pasti itu ya dalam adatnya demikian. Ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya presisinya. Sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain dan teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan, perbedaan pencetakan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya. Itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu semua sudah ada di Polda Metro ya. Oke, sebentar ya. Ini klaimnya kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa itu sudah diuji lab for dan lain sebagainya. Ini permasalahannya begini ya, ada undang-undang yang mana kalau Pak Roy Suryo ini sebagai terlapor itu harus adil di dalam perkara yang disebut atau dianggap sebagai barang bukti. Jadi tidak boleh hanya diteliti oleh satu pihak saja.
Polda Metro Jaya begitu dalam hal ini gitu, nggak boleh. Itu harus dibukakan kalau memang misalkan ini buktinya kemudian diuji lapor segala macam. Ini harus ada dari Pak Roy Suryo juga harus ada yang menguji begitu. Karena objek yang disengketakan kan ini, objek yang dipermasalahkannya itu ini ijazahnya ini. Kalau bukan dari Pak Jokowi yang diambil, tetapi dari tadi tuh spesimen apa bahasanya begitu ya, spesimen tadi bukan spesies ya. Yang 8 itu harusnya kan dibuka kepada dua belah pihak. Jadi kepada pihaknya Pak Jokowi ya, kalau misalkan yang bisa mengambil ini cuma dari pihak kepolisian nih, dari pihaknya Pak Jokowi silahkan untuk menguji juga supaya punya ahli sendiri. Kemudian nanti dari pihak Roy Suryo juga menguji begitu ya, supaya terlihat nih, supaya tidak ada bias begitu. Nanti di persidangan majelis hakim melihat data dari kedua belah pihak apakah sama atau tidak. Baru setelah itu majelis hakim bisa meminta ahli saksi untuk menguji lagi. Kalau memang Pak Jokowinya sampai saat itu tidak mau mengeluarkan ijazahnya begitu ya, dengan dalih apapun lah itu terserah. Itu nanti diuji lagi. Nah baru hakim itu jadi jelas penglihatannya. Nanti misalkan dari kepolisian seperti ini, kemudian dari pihak Jokowi seperti ini, kemudian dari peneliti dari pihaknya RRT seperti ini, apakah sama atau tidak. Kalau misalkan itu ada dissenting opinion di situ, nanti hakim bisa meminta saksi ahli tersendiri begitu untuk melihat dari perspektif yang lain ya. Itu kalau ini kan permasalahannya permasalahan pidana tapi deliknya delik aduan kalau tidak salah ya. Nah itu sangat mungkin sekali untuk dilakukan begitu, supaya kalau kita memang mau melihat permasalahan yang remeh-temeh ini yang sangat mudah sekali untuk dibuktikan begitu, untuk dibuktikan dan bersidangkan dengan sangat objektif. Tapi ada jalan yang lebih mudah, sekali lagi apa? Yang dari Pak Jokowinya itu ijazahnya, makan tuh ijazah sama kamu begitu. Itu lebih mudah lagi. Makanya tadi kata Pak Roy Suryo menarik. Dan kalau memang misalkan klaimnya kuasa hukum Pak Jokowi ini benar, kemudian ada pertanyaan, ada kampanye juga dilama-lamain begitu ya. Pak Roy Suryo sampai sekarang itu aman-aman aja begitu, udah dari bulan-bulan yang dulu dikatakan Roy Suryo bakal jadi tersangka, enggak juga gitu sampai sekarang. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya. Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Beberapa bulan lalu. Dulu. Satu ya, kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada laporan. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses. Itu klaimnya seperti itu, terus kemudian ngapain selama berbulan-bulan itu dikasih narasi ini ada undang-undang KIP itu ya, keterbukaan informasi publik begitu, dijaga oleh itu dan lain sebagainya. Ini cuman lip service saja dari kuasa hukumnya Jokowi ini. Karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor, tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah kami setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Nah itu ngapain begitu, sebagai pelapor ngapain harus nerima dari Polda, ngapain? Kan ada ijazahnya di Jokowi begitu. Ini kan petak umpet sebenarnya. Jokowinya nggak mau ngasih, udah kasih ke termul yang mendukung sama ini nih, sama kuasa hukumnya. Nih jasa saya ada kan, udah tutup ya, udah biar aja mereka mah begitu, nanti juga malu sendiri begitu. Lah kok ini dari pihaknya Pak Jokowi juga mengikuti narasinya Roy Suryo, kan jadi lucu pada akhirnya. Yang mana bagi mereka ijazahnya Jokowi juga goib begitu. Ya sudahlah ya, demikian. Mudah-mudahan sedikit banyak menjaga kewarasan kita, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.